guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Ansi Story. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tips yang beda dari videoku biasanya yang tutor makeup atau yang jalan-jalan. Di sini aku bakal kasih video tentang tips bagaimana sih cara hidup itu lebih bahagia. Nah, banyak orang mengira bahagia itu dari segi uang, dari segi finansial. Padahal salah besar guys. Bahagia itu ada tips tersendiri. Meskipun kamu uangnya sedikit, atau misalkan kamu bukan orang kaya sekalipun, kamu tetap bisa bahagia loh guys. Oh ya guys, biar aku lebih semangat lagi bikin konten video YouTube-nya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Share juga video ini ke teman kalian, ke pasangan kalian, ke sahabat, ke orang tua, atau siapapun itu yang dia berhak bahagia, atau teman atau saudara kalian lagi stres, lagi suntuk, suruh tonton video ini saja, oke? Nah, jadi tips dari aku ini bukan tips asal-asalan, tapi aku memang lihat dari beberapa referensi dan dari pengalaman hidup aku. Aku sudah sampai ngerangkum banyak banget ini guys. Soalnya kenapa? Biar apa yang aku sampaikan ini lebih tertata dan lebih tepat begitu. Nah, yang pertama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah kunci dari semuanya kebahagiaan. Yang pertama adalah ciptakan kedekatanmu dengan Tuhan. Mau secantik apa kamu, mau seganteng apa kamu, sekaya apapun, kalau orang tidak mau dekat dengan Sang Penciptanya, aku jamin dia tidak bahagia. Meskipun hartanya melimpah, meskipun hartanya bisa membeli apapun, tapi tidak membeli kebahagiaan. Memang segalanya perlu uang, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, yang dimaksud ini, kenapa banyak orang kaya, kenapa banyak orang-orang tuh yang duitnya tebel tapi dia tidak bahagia? Kenapa banyak orang yang asetnya banyak, bahkan mobilnya punya 5, rumahnya punya 5, tapi dia tidak bahagia? Ya karena dia tidak ada menciptakannya kedekatan dengan Tuhan, tidak ada bersyukur dengan Tuhan, tidak ada ibadahnya dengan Allah begitu. Jadi kalau kalian mau bahagia, pakailah mindset, pakailah prinsip tenang. Apapun masalahmu, tenang. Apapun yang kamu hadapi, tenang. Apapun yang menimpa kamu saat ini, Allah lah pusat dari penyelesaian masalah. Tuhanlah pusat dari penyelesaian masalah. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang memiliki alam semesta ini, karena Tuhan yang memiliki segalanya, bahkan dari rambut kita, mata kita, kuku kita, tas kita, semuanya, boneka, rumah, mobil, bahkan handphone pun, itu adalah semuanya milik Allah, dan kita cuman dititipi begitu guys. Jadi yakin saja kalau Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang punya segalanya, berarti Allah lah yang mampu menyelesaikan masalahmu tersebut. Jadi ciptakan kedekatan dengan Tuhan, ciptakan kedekatan dengan yang menciptakan kamu, begitu ya guys ya. Yang kedua, tips biar bahagia adalah menemukan kebahagiaan dari suatu masalah. Kok aneh sih, masa menciptakan kebahagiaan dari suatu masalah? Emang bisa? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi ketika kamu dikasih jomblo, dikasih nggak ada pacar, ini contohnya guys ya, tapi teman-temanmu bisa punya pacar, teman-temanmu bisa jalan bareng, teman-temanmu bisa ada yang memperhatikan, ada yang nganter jemput gitu, kalian jangan iri guys. Justru dari Tuhan menjauhkanmu dari pasangan, menjauhkanmu dari nggak punya pacar, itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kamu. Kok bisa sih? Ya bener banget, selamatkannya adalah biar kamu tidak zina, biar kamu tidak terluka, biar kamu tidak pacaran yang berlebihan. Jadi itu adalah mindset atau pola pikir mengambil kebahagiaan dari suatu ujian begitu. Kan nggak punya pacar kan, kalau manusia nggak punya kan kayak ujian, padahal itu adalah keberkahan dan kebahagiaan begitu guys. Terus juga misalkan kalian diuji masalah keuangan, kalian juga jangan langsung Allah tuh apa nggak sayang, Tuhan tuh apa nggak sayang, kok aku nyari makan aja susah gitu. Nah, itu juga bisa kalian ciptakan kebahagiaan dari nggak punya uang. Misalkan ubah pola pikir kalian, nggak punya uang, jadi ketika kalian dapat rezeki 50.000 pun atau 10.000 pun, kalian akan sangat senang dan akan sangat bersyukur. Itulah yang paling susah adalah bersyukur dan senang. Banyak orang dikasih uang 7 miliar, 7 juta, 700 juta, tapi dia tidak pernah bersyukur sama Allah. Dia menganggapnya itu hasil kerja keras dia. Tapi banyak juga orang yang
kaya pun juga mengingat Tuhan, tapi itu jarang banget. Jadi kalau kalian dikasih susah, dikasih rezeki yang sedikit, pasang pada mindset atau pikiran kalian lebih bahagia, kalian lebih bersyukur ketika waktu dapat uang begitu. Jadi dari kesulitan-kesulitan yang susah makan, susah dapat uang, itulah ketika kalian dapat, kalian akan merasa lebih bahagia begitu. Terus juga kalian bukan dari keluarga orang kaya, tapi kalian dari keluarga orang yang kurang berada. Tidak membaca semuanya, tapi kebanyakan dari orang kaya ketika orang tuanya sudah mampu, kebanyakan anaknya ini malas bekerja, malas cari uang, soalnya mikirnya ngapain aku harus bekerja yang susah payah, ngapain aku harus bekerja yang menyiksa diriku sendiri sedangkan aku tiap bulan dapat uang dari orang tua. Nah ini malah hidupnya kayak kurang bermanfaat. Beda dengan kalian yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu atau tidak berkecukupan, kalian akan berusaha gimana caranya memampukan diri kalian sendiri. Kalian akan gimana caranya bekerja sekuat-kuatnya untuk menghidupi keluarga kalian, memberikan nafkah ke orang tua, memberikan nafkah ke anak begitu. Bersyukurlah ketika kalian dari keluarga yang tidak berkecukupan gitu. Jadi itu jangan dianggap suatu ujian, tapi malah kalian harus mengambil kebahagiaan dari suatu ujian. Begitu ya guys ya. Yang ketiga adalah hadapi masalah itu, sikapi dengan bijak dan selesaikan segera. Kebanyakan orang kalau dapat masalah itu malah males untuk menyelesaikan, atau mending tidur, mending kabur dari rumah, atau mending menutup semua sosial medianya, atau mending memblokir. Itu adalah salah besar. Masalah kalau tidak segera diselesaikan akan timbul masalah yang baru lagi. Masalah kalau nggak segera diatasi akan timbul bercabang dari pikiran yang ruwet, hati yang tidak tenang, terus tidur juga nggak nyaman gitu. Jadi sikapi dengan bijak dan selesaikan segera. Sejatinya tuh hidup adalah challenge dari Allah. Gak bisa kita milih hidup sesuai dengan keinginan kita, gak bisa. Bisa, tapi tidak semuanya kita rubah, karena hidup itu adalah menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau misalkan mau merubah, itu aku yakin bisa dengan keteguhan kita, dengan usaha kita, dengan jeripayah kita, itu bisa. Tapi nggak semuanya. Bisanya apa sih kak? Misal nggak bisa membeli koper misalnya, tapi kita gigih bekerja hingga akhirnya kita bisa beli koper. Terus banyak juga kan misalkan orang yang miskin tapi nyatanya dia bisa jadi profesor, dia bisa jadi pilot misalkan. Karena apa? Ya karena kegigihannya itu. Jadi jangan bilang aku nggak bakal bisa jadi orang sukses karena orang tua aku nggak sukses, aku nggak bisa jadi orang berpangkat karena orang tua aku tidak berpangkat. Itu tidak bisa dinyatakan 100%, karena memang apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu menentukan hasilnya begitu guys. Jadi setelah aku pelajari dan setelah aku melihat ini itu, hidup itu sebenarnya cuman untuk berdoa dengan Allah. Tapi di samping itu lika-likunya ya kita dapat masalah, kita selesaikan. Nanti selesai masalah satu pasti nimbul yang lain lagi. Nabi yang begitu dirahmati Allah saja ujiannya luar biasa. Masa kita yang sebagai manusia penuh dosa nggak mau diujikan? Gak bisa gitu. Jadi selalu tanamkan orang-orang super, orang-orang yang zaman dulu menemukan lampu, menemukan kereta api, itu juga dia butuh perjuangan. Apalagi kita yang gak bisa apa-apa gitu guys. Terapkan prinsip itu, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Seperti Raden Ajeng Kartini pernah bilang, terkadang kesulitan itu harus kamu rasakan dan kamu hadapi dulu sebelum kebahagiaan sempurna menghampirimu. Ini apa guys? Jadi orang kalau biasanya dikasih senang terus, dia tidak akan merasa senangnya tuh yang terlalu biasa. Tapi ketika orang dikasih ujian, dari jerih payahnya, dari kesusahannya, dia akan bisa bersyukur, dia akan bisa senang ketika tujuannya itu terwujud. Nah begitu guys, paham ya guys ya.
Soalnya orang banyak yang gak bahagia karena masalah dan pasti itu problem atau masalah. Makanya biar kamu bisa hidup lebih bahagia, langsung sikapi dengan bijak masalahmu dan selesaikan gitu. Sikap bijak gimana? Ya tenang saja ketika ada masalah, ya tenang saja. Oh Allah atau Tuhan berarti baru menguji aku yang ini, berarti aku harus bagaimana begitu. Jadi langsung cari solusi dari setiap masalah. Kak, nyari solusi itu susah, nggak semudah yang dibicarakan. Memang betul, makanya cari solusi yang termudah yang kamu sanggup untuk melakukannya. Yang keempat tipsnya untuk hidup lebih bahagia adalah lakukan hal positif yang kamu suka, lakukan hobi yang kamu suka begitu. Jadi kalau aku nggak punya hobi gimana? Ya lakukan aja yang kamu suka begitu. Misalkan kamu suka olahraga, kamu suka makan, terus kamu suka jalan-jalan, lakukan saja nggak apa-apa. Memang kita sesekali itu penting untuk merefresh otak kita, merefresh pikiran kita agar kita tuh tidak terlalu jenuh, agar kita tidak terlalu boring. Banyak kan orang kalau sudah stres kerja, stres dengan masalahnya, yang tadinya hobinya berenang, yang tadinya hobinya misalkan makan, dia itu kayak jadi nggak nafsu makan dan nggak mau melakukan hobinya gitu loh guys. Nah mulai sekarang bagi yang lihat video ini, flashback lagi kira-kira kamu kesukaannya apa sih gitu. Apalagi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang fokus sama anaknya, makanya kenapa sering terjadi baby blues, kenapa sering terjadi ibu-ibu itu kayak stres dengan anaknya. Ya karena dulu yang sebelum nikah dia bisa merawat diri, sebelum nikah dia bisa melakukan aktivitas dan hobinya, setelah menikah dia nggak bisa, ya jadi stres itu. Makanya kita tuh penting banget untuk melakukan sesuatu yang kita suka, entah makan, jalan, belanja, atau hobi apapun itu. Begitu guys. Bahkan pekerjaan pun bisa dilakukan dengan hal positif. Banyak kok di sini kalau ditanya hobinya apa, kerja. Kenapa sih orang pada suka kerja? Ada yang mikir pekerjaan itu beban, tapi sebagian orang juga merasa kalau pekerjaan itu adalah sesuatu hobinya dan dia senang. Kenapa bisa senang? Karena dari apa yang dia lakukan tuh menghasilkan sebuah karya, dan apa yang dia lakukan itu juga menghasilkan uang, jadinya tuh senang gitu guys. Jadi di sini aku cuma pesan, apapun pekerjaan kalian, hadapi dengan hati yang ikhlas, hadapi dengan sesuatu yang menyenangkan. Insya Allah nanti feedbacknya atau income-nya juga akan bagus begitu. Tips yang kelima adalah bahagiakan orang lain, maka hidupmu juga akan bahagia. Pernah nggak guys mendengar kayak apa yang kamu lakukan nanti akan balik ke kamu sendiri? Nah pada tips yang kelima ini adalah apa yang kamu lakukan nanti akan balik ke kamu sendiri. Dalam arti ketika kamu bisa menciptakan kebahagiaan untuk orang lain, maka bahagia itu juga akan balik ke dirimu lagi loh gitu. Tapi kalau kamu memberikan keburukan ke orang lain, nanti keburukan itu juga bakal balik ke kamu sendiri. Jadi sekarang banyak-banyak bahagiakan orang lain. Kalau bilang, Kak, tapi orang lain tuh sama aku tuh kayak jahat, gak bisa nyenangin aku, mas aku harus nyenangin dia. Gak masalah guys, kita menyenangkan itu gak harus dengan orang yang membenci kita. Kalau aku lebih senangnya malah menyenangkan orang yang bukan yang teman dekat dari dulu, bukan yang orang kenal, bahkan seperti orang lain. Misalkan, kalau kan seringnya naik kereta api, dengan kita menyewa porter, terus dengan kita memberi tips 50.000, dengan kita mengucapkan terima kasih, itu saja kita juga sudah menyenangkan orang lain begitu loh. Jadi menyenangkan di sini bukan berarti kita memberi segalanya, kita baik-baikin terus, enggak guys, karena kalau kita terlalu baik juga itu hasilnya nggak akan baik. Jadi semua itu sesuai porsinya aja. Dengan sikap ramah kita, dengan kita senyum, dengan kita mengucapkan terima kasih, itu juga kita bisa membahagiakan orang lain gitu. Apalagi kalau kita membahagiakan keluarga sendiri dengan cara apa? Dengan cara misalkan ya kan aku seorang anak, ya aku memberikan uang untuk orang tua, apa papasan dengan orang di jalan, kok kamu sekarang makin cantik ya, bagus loh bajumu, kok kamu cerahan ya sekarang. Nah dengan kita berbicara simple tapi membahagiakan itu, banyak orang yang bahagia gitu loh. Kadang ada misalkan pelayan di suatu restoran gitu kan, dia cemberut. Nah kalau cemberut itu kan biasanya kita sebagai pelanggan kan kayak jualin kok cemberut sih. Nah padahal kita nggak tahu apa yang sedang dia alami. Coba deh kalau nemu itu kayak semangat ya, terima kasih atas layanannya, baik banget, semoga apa yang jadi masalah cepat selesai ya dan bisa senyum lagi gitu. Atau tinggal dipuji aja, kok kulitnya bagusan gitu, pas itu orang sudah seneng guys. Jadi ketika kamu menyenangkan hati orang lain, maka hatimu sendiri juga akan
ikut senang. Salah satu menjaga hubungan baik dengan orang lain atau membahagiakan orang lain adalah dengan cara sedekah juga atau berbagi rezeki. Ini misal kamu, entah rezekimu banyak atau sedikit, emang kita diwajibkan untuk menyedekahkan agar mensucikan harta kita untuk orang lain begitu. Jadi nggak apa-apa berbagi sedikit aja, misalkan Jumat Berkah tinggal bagi nasi ayam atau kita bagi susu kotak ke anak kecil di sekitar kita, tetangga kita, itu juga bisa bikin kita lebih bahagia loh guys. Nah, tips yang keenam untuk hidup lebih bahagia adalah berpikir positif dan berterima kasih pada dirimu sendiri. Kenapa begitu? Aristoteles pernah berkata, kebahagiaan kita tergantung dari diri kita sendiri, dan aku setuju banget sih dengan pendapatnya Aristoteles ini. Soalnya kebanyakan orang itu terlalu memikirkan perasaan orang lain, terlalu memikirkan orang itu suka atau tidak, hingga endingnya atau jatuhnya malah diri kita sendiri yang tidak merasa bahagia. Jadi stop kalian merasa lebih mendengarkan pendapat orang lain daripada pikiran kalian sendiri. Tapi bukan berarti kita menutup mata, menutup telinga untuk orang lain ya, asalkan itu positif sih tidak apa-apa. Tapi ketika orang lain berkata buruk tentangmu, itu jangan terlalu difikirkan begitu loh. Makanya Aristoteles ini berkata, kebahagiaan itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena misalkan orang dapat tas, yang satu merasa tas biasa saja, tapi yang satu lagi bisa lebih bahagia soalnya dia merasa tas ini bisa berfungsi untuk kesehariannya sehari-hari begitu. Misalkan si A dapat uang 5.000 biasa saja merasa uang receh, tapi si B dapat 5.000 saja bahagia karena dia merasa 5.000 itu bisa mengenyangkan perutnya begitu guys. Jadi setiap kebahagiaan, setiap apa yang terjadi itu bisa membuat kita lebih bahagia tergantung dari pola pikirnya. Pola pikir yang positive thinking, pola pikir yang selalu berbaik sangka, pola pikir yang selalu ringan dan tidak terlalu memikirkan selalu terlalu berat, itu akan membuat diri kita lebih bahagia loh guys. Terus juga sering-sering berterima kasih pada diri sendiri. Kalau diri kita sendiri aja ragu, diri kita sendiri aja nggak suka dengan apa yang terjadi pada diri sendiri, lah bagaimana orang lain bisa menyukai kita, begitu kan? Kalau kita saja yang punya raga, kalau kita yang punya diri sendiri aja merasa selalu menyalahkan diri sendiri, merasa nggak punya kemampuan apa-apa, merasa minder, lah bagaimana dengan orang lain menganggap kita begitu. Jadi kalau mau dihargai orang lain, kalau mau dianggap bagus dengan orang lain, ya diri kita sendiri harus berterima kasih dan menganggap positif pada diri kita. Tapi ingat jangan terlalu berlebihan, jadi tetap berpositif tapi ada batasannya. Caranya gimana sih kak biar bisa berterima kasih sama diri sendiri? Misalkan kalian pegang sini kayak terima kasih diri sendiri sudah mampu menjalani semuanya sejauh ini, sudah kuat sejauh ini. Terima kasih untuk diri sendiri sudah nggak rewel, sudah tidak banyak ngeluh begitu. Kamu hebat gitu, kamu kuat, kamu sangat berenergi positif gitu. Dilakukan setiap hari afirmasi yang positif itu juga bisa bikin kalian lebih positif. Terus juga gimana sih cara berterima kasih sama diri sendiri? Perbanyak tertawa dan tersenyum, bukan berarti kayak orang gila ya guys ya, tapi tertawa tersenyum di sini kalian ciptakan postur tubuh yang bagus, terus banyak senyum. Kayak kalau sama orang misalkan biasa ya begini saja kan beda, misalkan aku begini ya guys. Cara untuk hidupnya bahagia tuh jadi begini guys. Yang pertama kalian jangan mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Dengan ekspresiku yang begini tadi, apa kalian akan tertarik? Tentu tidak. Tapi ketika ekspresiku senyum sedikit ditarik, nah kalau kalian motif bahagia, kalian harus begini. Beda kan guys. Kalian yang nonton juga bakal males, bahkan bakal nyekip. Tapi ketika tahu tersenyum, tahu tertawa, itu akan menarik orang lain juga akan senang ke kita, menarik orang lain agar bahagia, dan diri kita sendiri pun lihat kita misalkan di cermin atau di mana, kalau ekspresi kita bagus, kita juga ikut bahagia gitu loh guys. Terus juga cara berpikir positif terhadap diri sendiri adalah dengan memaafkan diri sendiri dari apapun itu. Karena kasus orang stres, kasus orang yang gangguan jiwa, kasus orang yang gak bahagia itu karena dia masih terjerat dalam masa lalunya yang menyalahkan diri sendiri. Misalkan ada suatu kecelakaan tapi dia yang nyetir, terus umur hidupnya tuh dia menyalahkan diri sendiri.
Coba kalau aku nyetir dengan benar, yang gonceng aku tidak bakal mati. Coba kalau aku misalkan bisa berenang, pasti orang yang tenggelam itu, adikku yang tenggelam pasti bisa aku selamatkan gitu. Terus coba kalau misalkan aku ini punya banyak duit, kalau aku ganteng gak bakal aku diputus gitu loh. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri, jatuhnya malah stres dan gangguan jiwa. Jadi untuk tips bahagia, kalian harus memaafkan diri kalian apapun kesalahannya itu, karena masalah atau kesalahan itu sebenarnya nggak buruk guys. Jadi dari kesalahan kita tuh akan lebih baik lagi, dan kita akan menemukan suatu pembelajaran yang sangat berharga daripada orang yang nggak pernah salah begitu. Jadi apapun kesalahan kalian, maafkanlah itu dan maklumi saja. Tapi jangan cuman maklumi saja tanpa ada perbuatan. Jadi kalian juga harus berusaha lebih baik lagi. Kalian juga harus bisa lebih beribadah lebih bagus lagi begitu ya guys ya. Nah, untuk tips yang ketujuh, tips bahagia adalah tahu tujuan kamu hidup itu untuk apa. Karena kalau nggak tahu tujuannya, hidup juga nggak akan bahagia. Banyak dari orang-orang yang cuman mengejar karir, yang cuman mengejar impiannya, yang cuman mengejar dunia, tanpa dia memikirkan besoknya setelah mati dia tuh bakal apa, dan tanpa orang pernah tahu sebenarnya tujuan dia hidup itu apa begitu. Dengan kamu tahu kamu bakal mati, tahu saja itu tidak cukup. Kamu harus tahu, mengerti dan memahami. Berarti pola pikirmu akan begini, oh berarti aku di dunia ini tuh cuman singkat, cuman beberapa puluh tahun saja, itu kalau beruntung. Jadi aku harus manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Dunia ini tuh singkat, dunia itu tuh cepat, dunia itu tuh tidak terasa. Bahkan 10 tahun yang lalu itu hanya seperti tahun kemarin guys. Kalian merasa nggak? Semakin hari semakin cepat, semakin hari tidak terasa aktivitas kita dilakukan setiap hari. Setiap ganti tanggal itu bukan berarti waktu kita semakin panjang, tapi kita semakin mendekati dengan tempat kita nantinya, yaitu di alam kubur begitu guys. Nah, dengan kalian memahami apa sih tujuan hidup, kalau kalian tahu itu, nanti kalian akan bisa lebih bahagia dan memanfaatkan peluang kalian hidup itu. Yang pertama, beribadah sama Allah. Yang kedua, untuk kalian mendapatkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kalian itu untuk menjalankan apa itu ujian dan masalah-masalah atau challenge dari Allah. Ketika kalian menerapkan ini, kalian sudah tidak lagi mengejar dunia. Lah, masa terus kita nggak kerja sih kak? Nggak kayak gitu juga guys. Dengan kita bekerja, dengan kita mencari nafkah, kita akan dapat di poin yang kedua ini. Jadi untuk amal ibadah kita bisa lebih bersedekah, kita bisa beribadahnya lebih bagus lagi, dan pekerjaan itu adalah termasuk ibadah juga guys. Terus yang pertama, beribadah sudah tidak diragukan lagi ya guys ya, itu wajib untuk amal ibadah kita. Yang ketiga kan untuk menyelesaikan masalah dan challenge Allah. Nah, kalau kalian cari tahu, sebenarnya hidup itu untuk menyelesaikan masalah challenge dari Allah. Jadi ketika kalian dapat masalah, kalian anggapannya itu bukan musibah, anggapannya bukan sesuatu yang memusingkan, tapi oh ya udah, ini harus aku hadapi, harus aku jalani, dan harus aku selesaikan. Dan bahagia itu adalah tidak banyak menuntut. Jadi kalian dapatnya satu porsi, ya sudah itu saja. Kalian dapatnya 2 porsi, ya itu saja. Ketika kalian dapatnya 10 porsi, kalian kan tidak akan bisa menyelesaikan 10 porsi itu atau menghabiskan 10 porsi itu. Ya kalian harus bagikan kepada yang lain begitu. Jadi hidup ini sejatinya adalah untuk memberi dan menerima. Ketika kalian punya lebih, kalian harus memberi. Ketika kalian tidak punya, kalian harus memberi sedikit, dan kalau orang lain bersedekah, kalian juga harus menerimanya begitu. Jadi jangan gengsi kalau menerima. Soalnya dulu aku prinsipnya juga gitu kan, aku dulu sering ngasih orang. Tapi kalau orang itu ngasih, aku tuh kayak merasa kayak, kok ngasih sih, orang aku aja ada uang kok malah dikasih gitu loh. Nah itu ternyata nggak boleh juga guys. Jadi kalau kita ngasih, kita juga harus mau menerima gitu loh guys.
kadang ada orang yang kebiasaan ngasih tapi pas nerima kayak malu, pas nerima kayak kok aku dikasih padahal aku orang mampu gitu. Nggak apa-apa, jangan maunya ngasih saja tapi nggak mau nerima, atau mau yang terima aja tapi nggak mau ngasih, itu nggak boleh. Jadi memberi dan menerima itu juga harus seimbang. Itu ada tips bahagia juga. Kalau nggak percaya, buktikan saja guys. Charles Spurgeon pernah berkata, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita nikmati, itu adalah kunci kebahagiaan. Nah, ini aku setuju banget. Jadi bukan berapa banyak yang kita perlukan atau kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita nikmati begitu. Misalkan sepotong es krim, orang kalau makan ya sudah tinggal shoot selesai. Dia tidak menikmati dengan sempurna dengan baik. Tapi ketika orang yang bersyukur dan menikmati es krim tersebut, pasti dia akan menikmati setiap gigitannya dan akan menikmati setiap makannya. Itu adalah orang bersyukur. Makanya orang memberi itu biasanya lebih senang kalau yang dikasih itu langsung bahagia ketika mendapatkannya. Beda dengan orang kalau dikasih, orang itu kayak oh ya udah ya thank you ya gitu, kok yang ngasih juga bakal nggak senang gitu guys. Jadi kebahagiaan tuh bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa nikmat yang kita nikmati, begitu ya guys ya. Nah, itu tadi 7 tips kebahagiaan. Semoga dari apa yang aku bicarakan dapat membantu deterjen semua untuk bisa lebih baik lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, kalau pengen dibikinkan video tentang apa aja, tentang tips apa aja atau kegalauan kalian, bisa chat di komenan ya guys ya. Siapa tahu aku akan wujudkan. Dadah, assalamualaikum.